Shalom Jemaat Tuhan, ada kabar baik bagi kita semua. Setelah kurang lebih 8 bulan kita melaksanakan ibadah secara online yang disebabkan oleh peningkatan kasus COVID-19. Puji Tuhan, saat ini kasus COVID-19 sudah mengalami penurunan. Karena itu Gereja Betani Banjarmasin akan mengadakan ibadah onsite secara new normal. Yang pastinya ibadah akan dilakukan dengan protokol-protokol kesehatan yang wajib dipatuhi, agar kesehatan dan kenyamanan kita semua tetap terjaga. Adapun panduan singkat untuk persiapan mengikuti ibadah onsite sebagai berikut. Yang pertama, jemaat Tuhan wajib mendaftar terlebih dahulu untuk menentukan nomor kursi di dalam gereja. Pendaftaran dapat melalui Ibu Leni atau Ibu Yesi, karena kursi akan sangat terbatas dan berjarak sebagai pelaksanaan dari social distancing. Yang kedua, sebelum jemaat Tuhan memasuki gedung gereja, jemaat Tuhan diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu dan juga menggunakan hand sanitizer yang sudah tersedia di depan pintu gereja. Dan yang ketiga, jemaat Tuhan diwajibkan untuk selalu memakai masker dari awal sampai dengan akhir ibadah. Akan lebih baik jika jemaat Tuhan juga menggunakan face shield. Yang keempat, jemaat Tuhan akan dicek suhu tubuhnya. Jika suhu tubuh tidak memenuhi standar protokol kesehatan, maka jemaat Tuhan akan diarahkan untuk kembali pulang dan beristirahat di rumah dan mengikuti ibadah secara online dari rumah. Yang kelima, pembatasan usia perlu juga diperhatikan. Bagi anak-anak di bawah usia 12 tahun dan orang tua yang memiliki penyakit tidak dapat mengikuti ibadah onsite. Yang keenam, jemaat Tuhan dihimbau untuk tidak berkumpul dalam keramaian atau dalam jumlah orang yang banyak, hindari berjabat tangan atau berpelukan, sedapat mungkin setelah selesai ibadah untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Dan yang terakhir, yang ketujuh, jemaat Tuhan juga dihimbau untuk tetap menjaga jarak aman dengan orang lain, seperti contohnya di dalam lift, di dalam ruang ibadah, di tangga, dan juga di tempat ramai lainnya. Demikian panduan singkat yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, kembali lagi bersama saya Jenny yang akan menyampaikan kegiatan Gereja Betani dalam sepekan yang dirangkum melalui BNews. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare in room and make us sing, and make us sing, and heaven and nature sing. Pendidikan adalah sesuatu yang penting bagi anak-anak kita. Mari kita para orang tua memilihkan pendidikan yang paling tepat buat anak-anak kita. Chosen Generation Academy di tahun ajaran yang baru 2021-2022 membuka pendaftaran untuk siswa baru SD dan SMP. Mari bersama-sama bergabung bersama dengan kami untuk membangun generasi di bawah kita lebih baik, semakin baik, bertambah baik secara IQ, EQ, dan SQ dengan menggunakan kurikulum edukasi yang bisa diakses di mana saja, kapan saja di masa-masa pandemi ini, sehingga murid-murid atau siswa-siswa tidak akan ketinggalan dalam pelajaran sekalipun tidak harus dari sekolah. Mari sama-sama daftarkan diri segera dan kita raih kesuksesan hari besok yang penuh dengan harapan. Semangat!
Selamat bergabung buat Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah online melalui YouTube Betani Banjarmasin. Dan selamat ulang tahun bagi Anda yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. and wonders of His love, and wonders of His love. Pada hari Jumat tanggal 18 Desember ada ibadah doa malam pada jam 7 malam yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Lydia Deviana. Joy to the world. Joy to the world. Dan hari Sabtu tanggal 19 Desember ada ibadah Chosen Generation Community pada jam 5 sore. To the world. Joy to the world. Dan pada hari Minggu ada ibadah raya pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Wirawati Haryanto. Semua ibadah online dapat Anda akses melalui dua media sosial. Yang pertama YouTube Betani Banjarmasin dan yang kedua Facebook Betani Banjarmasin. Dan seluruh info update kegiatan Gereja Betani dapat Anda akses melalui Instagram Betani Banjarmasin, Instagram BNews BJM, dan Facebook Betani Banjarmasin. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, Anda dapat men-scan barcode QRIS yang sudah kami sediakan atau mentransfer ke rekening Betani Banjarmasin. Demikian jadwal sepekan Gereja Betani Banjarmasin. Saya Jenny dan kru BNews yang bertugas pamit undur diri. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Semangat! The Savior reigns. Let Him their songs. Halo, salam juga yang ada di rumah-rumah Bapak ya Saudara semua. Hari ini kita memuji menyembah Tuhan bersama-sama, amin. Dan juga tak terasa Bapak Ibu sebentar lagi hari Natal telah tiba. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk menyambut Tuhan Raja kita, amin. Haleluya. Sebelum memulai ibadah kita, mari sama-sama kita menundukkan kepala kita. Kita mau berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerjaan surga, kami sungguh mengucap untuk pagi hari ini dan saat ini kami mempersiapkan setiap hati kami untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi Bapa. Beracaralah di tempat ini, biar hadirat Tuhan boleh turun tempat ini. Kami sungguh mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu saya untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama yang bersuka cita kita memuji Tuhan bersama-sama, amin, haleluya. Lagi kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara semua, amin. Mari bersama-sama kita katakan glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan glory, glory. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Come on. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi kita mau katakan jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada
musik memuji Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Mari bersama-sama yang percaya bahwa di dalam nama Tuhan ada keselamatan. Amin. Katakan glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Lambaikan tangan Bapak Ibu semua, amin. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan di dalam namamu Tuhan. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan Raja kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bersuka cita Bapak Ibu, amin. Haleluya. Mari sama-sama yang bersuka cita pagi hari kita mau deklarasikan Mazmur 91 dari yang pertama. Bersama-sama kita katakan 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan kulihatkan padanya keselamatan daripada. Sekali lagi beri tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami Pagi hari ini kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat setiap kebenaran firman-Mu yang kami declare pagi ini. Kami percaya Engkau menggenapi setiap janji-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku.
Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat raja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Pagi hari ini kami membawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarkan hati kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan
sambut dia dengan segenap hati. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, dia penasehat yang ajaib di dalam setiap kehidupan kita. Nasihat ajaib, Allah yang perkasa, apa yang kekal, Raja damai, sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah dia, Juru Selamat dunia. Sambutlah dia, Juru Selamat dunia. Mari sembah dia pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Sebab Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Hidup-Mu diberikan buat kami. Allahku, terima kasih. Kudus, bagimu segalanya Tuhan.
Betapa kita menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa pertolongan tangan Tuhan tidak pernah terlambat dalam setiap kehidupan kita. Yesus datang bukan untuk menghakimi setiap kita pagi hari ini. Yesus datang untuk membawa kabar sukacita, damai sejahtera dengan kasih yang sempurna. Sebab hanya Kau Tuhan, sumber pengharapan setiap kami. Hanya Kau Yesus, satu-satunya penolong yang setia. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenal selalu Kau. Hanya Kau, hanya Kau yang ku sembah. Segenap hatimu, hanya Kau Yesus. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin
Bapak saudaraku. Katakan Roh yang kudus. Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasamu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna. Katakan sekali lagi, ya Roh Kudus. Roh Kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasamu merubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna. Penuh kemuliaan yang menuntun hidup kami Tuhan, yang menuntun hidupku menjadi sempurna. Penuh kemuliaan menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Dia percaya kita dituntun oleh Roh Kudus. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kami percaya setiap kami dipimpin oleh kuasa Roh Kudus saat ini. Berkaryalah Roh Kudus, kami membuka hati kami. Biarlah setiap firman yang kami dengar tidak tertabur dengan sia-sia. Tapi kami berdoa oleh pimpinan Roh Kudus dalam hidup kami. Setiap firman yang kami dengar, yang kami pelajari, berakar, bertumbuh, dan berbuah dengan lebatnya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan sampai dengan hari ini. Kami tetap ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Engkau yang hadir dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya pagi ini setiap umat-Mu boleh mengalami perjumpaan melalui pujian dan penyembahan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk kami belajar firman Tuhan saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran menyertai setiap kita, baik Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun yang berada di rumah masing-masing, yang menyaksikan secara online ibadah pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu kasih yang sempurna. Kita akan berbicara banyak hal tentang kasih sepanjang bulan Desember ini. Dan tema kita untuk Natal yang diberikan oleh sinode kita adalah tentang kasih yang mempersatukan, di mana kasih Tuhan adalah kasih yang mempersatukan kita dengan Tuhan dan mempersatukan kita dengan sesama kita.
Dan kita mau siapkan hati kita saat ini untuk belajar tentang kasih yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, kasih Bapa yang di sorga adalah kasih yang sempurna, di mana kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini membuktikan akan kasih Bapa yang sempurna. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita akan bukti kasih Bapa yang sempurna. Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah bukti bahwa kasih Bapa di sorga, kasih Allah itu begitu sempurna, sehingga ia memberikan, dia mengaruniakan satu-satunya anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia ini menebus dosa-dosa kita. Nah, sebentar lagi kita akan menyambut hari Natal, dan Natal selalu identik bicara tentang kasih. Kita berdoa biarlah di Natal ini kita boleh lebih lagi merenungkan dan kita belajar mengaplikasikan akan kasih Bapa yang sempurna itu di dalam kehidupan kita. Kita lebih lagi mau merenungkan akan kasih Bapa itu yang dinyatakan melalui pribadi Tuhan Yesus, itu boleh benar-benar kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Nah, kita mau belajar dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-32 tentang kasih yang sempurna. Perumpamaan Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 15 ini bicara tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Mungkin berulang kali firman Tuhan ini disampaikan, tetapi luar biasanya setiap kali kisah ini disampaikan berulang kali, selalu ada pesan yang baru yang Tuhan mau bicara di dalamnya bagi setiap kita. Kalau kita memperhatikan di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, di dalam perumpamaan ini berbicara tentang 3 tokoh yang sentral. Yang pertama adalah bicara tentang anak bungsu itu sendiri, yang paling banyak diceritakan, yang paling banyak dikhotbahkan dari perumpamaan anak yang hilang adalah bicara tentang anak yang bungsu. Tokoh yang kedua adalah anak yang sulung. Dan tokoh yang ketiga adalah daripada tokoh sang bapa itu sendiri. Nah, pagi ini kita mau belajar tentang kasih yang sempurna dari perumpamaan anak yang hilang. Kita akan mengambil contoh, kita akan belajar dari perumpamaan Tuhan Yesus dari figur seorang bapa. Kita akan belajar bagaimana tentang ciri-ciri kasih yang sempurna. Supaya apa? Supaya di Natal ini kita bisa mengaplikasikannya. Kita bisa belajar melakukannya untuk kita boleh memiliki kasih yang sempurna seperti yang Tuhan miliki di dalam kehidupan ini. Kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Tetapi untuk mempersingkat waktu, karena kita masih dalam tahap new normal ibadah ini, ibadah juga tidak bisa berlangsung terlalu lama, saya akan mengambil poin-poin pembacaan firman Tuhan yang penting saja. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara di rumah nanti bisa membaca secara lengkap pembacaan ayat firman Tuhan ini, supaya Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan frame yang utuh dari kisah ini. Tetapi pagi ini saya akan mengambil poin utamanya saja, tentang bagaimana kita belajar memiliki kasih yang sempurna. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan langsung ke ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20 dari Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya percaya Bapak Ibu Saudara hafal cerita ini. Perumpamaan Tuhan Yesus yang satu ini Bapak Ibu Saudara sudah tahu ceritanya. Saya akan langsung ke ayat yang ke-17. Lalu anak bungsu ini menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapakku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Jadi Bapak Ibu Saudara tahu bahwa bagaimana anak bungsu ini ketika ayahnya masih hidup, dia sudah meminta bagian hak warisnya. Padahal hak waris itu baru diberikan ketika orang tuanya sudah meninggal. Tetapi selagi orang tuanya masih ada, maka anak bungsu ini melakukan hal yang tidak pantas, yaitu dia meminta bagian warisnya. Tetapi karena ayahnya, bapaknya ini begitu mengasihi anak ini, dia berikan bagian anak ini. Lalu apa yang dilakukan oleh anak ini, dia jual apa yang diberikan oleh bapaknya, dan dia pergi meninggalkan rumah bapaknya. Dia pergi ke negeri yang jauh, di sana dia berfoya-foya, dia habiskan apa yang menjadi pemberian bapaknya, dan singkat cerita, anak bungsu ini jatuh miskin. Dia terlilit dalam hutang yang begitu besar, dan untuk membayar hutangnya dia harus bekerja di kandang babi. Dia tidak dapat upah sama sekali. Sebab apa? Ada begitu banyak utang yang harus dia tanggung. Bahkan untuk meminta makanan babi pun dia tidak diperbolehkan untuk memakan ampas makanan babi. Lalu anak bungsu ini teringat bagaimana di rumah bapaknya setiap pelayan bapaknya bahkan tidak ada yang kelaparan. Dia bisa ingat dengan baik bagaimana setiap pelayan bapaknya setiap hari bisa makan dengan begitu layak. Sehingga anak bungsu ini memutuskan untuk dia boleh pulang ke rumah bapaknya. Dia tidak lagi berharap untuk diangkat jadi anak, jadi pelayan pun tidak apa-apa. Asalkan dia tidak kelaparan dan dia bisa memiliki hidup yang layak. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, ketika anak ini pulang, dari kejauhan sang bapak itu sudah melihat kepulangan anaknya. Dan ketika berjumpa dengan anaknya ini, bapak ini tidak memaki anaknya. Bapak ini tidak menyumpai anaknya. Tetapi yang dilakukan oleh bapak ini, dia memeluk anak itu, dia mencium anak itu. Disinilah kita belajar tentang ciri-ciri kasih yang sempurna, kasih Bapa. Yang pertama, kasih yang sempurna itu adalah kasih yang tidak terbatas. Sama-sama kita katakan kasih yang tidak terbatas. 1, 2, 3. Kasih yang tidak pernah terbatas. Kasih Bapa ini adalah kasih yang tidak terbatas. Walaupun anak bungsu ini sudah memperlakukan bapaknya dengan tidak pantas, tetapi kasihnya kepada anak bungsu ini tetap dengan sepenuh hati. Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia ini tidak ada kasih yang begitu sempurna seperti itu. Di dalam dunia ini semua kasih adalah kasih yang bersyarat. Dunia bisa memberikan kasih, tetapi semua kasih dari dunia ini sifatnya bersyarat. Kalau kita baik, orang juga baik. Kalau kita memberi, orang juga bisa memberi. Kalau kita memperlakukan dengan adil, orang juga akan memperlakukan dengan adil. Itu dunia, sistem dunia. Ya, sistem dunia. Tetapi di dalam Tuhan, kasih itu tidak terbatas, kasih itu tidak bersyarat. Sebab Ia mengasihi kita bukan karena apa yang sudah kita lakukan. Dia mengasihi kita karena Ia, Tuhan, itu adalah sumber daripada kasih itu sendiri. Dia adalah kasih itu sendiri. Sehingga kenapa Tuhan Bapa kita yang di sorga memiliki kasih yang tidak terbatas? Karena Dia adalah sumber daripada kasih itu sendiri. Kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Judul perikopnya adalah Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita.
Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kita mungkin hari ini berkata, saya nggak punya alasan untuk mengasihi orang lain. Saya nggak punya alasan untuk mengasihi dia yang sudah mengecewakan saya. Saya tidak punya alasan untuk mengasihi dia yang sudah merugikan saya. Saya tidak punya alasan untuk mengasihi orang tua saya, tidak punya alasan mengasihi anak-anak saya. Mungkin ada begitu banyak alasan yang bisa kita angkat ke permukaan untuk kita tidak bisa mengasihi orang lain dengan berbagai macam alasan. Tetapi pagi ini kita diingatkan, kiranya Natal di tahun ini membawa setiap kita untuk memiliki kasih yang tidak terbatas. Kasih yang tidak terbatas adalah kasih seperti kasih yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dalam pembacaan firman Tuhan tadi begitu jelas dikatakan, ayatnya yang ke-11, saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga apa? Saling mengasihi. Kalau mengasihi orang yang sejalan dengan kita, itu hal yang mudah. Kalau mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita, ya memang harus begitu seharusnya. Tetapi bisakah kita mengasihi orang yang menyakiti kita? Bisakah kita mengasihi orang yang mengecewakan kita? Seringkali kita membalas disakiti, kita balas menyakiti lebih hebat lagi. Kita dikecewakan, kita balas mengecewakan lebih luar biasa lagi. Tetapi itu bukan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan, anak-anak Allah adalah melakukan seperti apa yang diajarkan, seperti apa yang diteladankan oleh Allah itu sendiri. Mungkin kita nggak bisa punya kasih yang sempurna. Mungkin kasih kita terkadang memang harus diakui ada batasnya. Harus diakui kasih kita adalah kasih yang mungkin terkadang bersyarat. Tetapi di sini kita belajar. Lewat kebenaran firman Tuhan ini kita diajar untuk kita belajar dari pribadi Tuhan Yesus Kristus. Belajar dari pribadi Allah Bapa di surga. Bagaimana mereka menyatakan bahwa kasih itu adalah kasih yang tidak terbatas. Dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana Bapa ini walaupun dia dikecewakan, walaupun dia disakiti hatinya oleh anaknya sendiri, tetapi dia tetap menerima anaknya dengan sepenuh hati. Hari ini mungkin kita merasa kita nggak layak. Hari ini mungkin juga kita merasa kita nggak pantas. Tetapi kasih Allah melayakkan setiap kita. Kasih Allah memperbaharui setiap kita. Dan oleh sebab itulah alasannya kenapa kita harus mengasihi sesama kita. Karena dia terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Kita yang tidak pantas, kita yang tidak layak diperkenan dan dilayakkannya. Sehingga ketika ada orang-orang di sekitar kita yang menyakiti kita, yang melukai hati kita, yang mengecewakan kita, kita harus ingat bahwa terlebih dahulu Tuhan sudah melayakkan kita yang tidak layak ini. Bahwa terlebih dahulu Tuhan sudah perkenan kita yang tidak berkenan ini sebenarnya, tetapi diterimanya. Sehingga kita juga dapat melakukan hal yang sama. Bukan dengan kekuatan kita. Pujian tadi dikatakan, biarlah Roh yang Kudus itu menjamah hati kita. Roh yang Kudus itu memperbaharui hati kita. Roh yang Kudus itu yang menuntun jalan hidup kita. Hari-hari ini kita sedang menjalani satu masa kehidupan yang begitu berbeda. Bahkan ini bisa dikatakan pertama kali dalam sejarah manusia terjadi pandemi yang begitu luar biasa. Tetapi kita percaya di masa yang sukar ini, kalau kita mau hidup di dalam kasih Tuhan, maka kita pasti akan dituntun oleh Tuhan. Saudara bayangkan, tidak terbayang 2020 sebentar lagi akan berakhir. Mungkin ketika awal-awal harus menjalani masa-masa pandemi ini terasa begitu berat. Dan banyak dari kita berpikir, apakah kita bisa melewati ini semua sampai dengan kesudahannya. Tetapi bukankah hari ini kita sudah sebentar lagi akan meninggalkan tahun ini? Betapa Tuhan menyertai kita luar biasa. Seringkali kita tidak menyadarinya. Bahwa kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sampai dengan detik ini.
Sebab kasih-Nya adalah kasih yang tidak terbatas, kasih yang tidak bersyarat. Kita lihat di dalam Efesus pasal 3 ayat 18 sampai dengan 19. Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini yang jadi doa kita. Kita berdoa supaya Roh Kudus pimpin kita untuk kita bisa mengenal dan mengalami kasih daripada Tuhan. Kasih yang menurut dunia itu gak masuk di akal. Kasih yang menurut kebanyakan orang yang tidak kenal Tuhan itu kasih yang mustahil bisa ada kasih yang seperti itu. Tapi kita berdoa supaya kita dapat memahami betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi dan betapa dalamnya akan kasih Tuhan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, ciri kasih yang sempurna Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kasih yang sempurna adalah kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak terbatas. Itu kasih yang sempurna. Yang kedua, ciri-ciri kasih yang sempurna adalah kasih yang memulihkan. Sama-sama katakan kasih yang memulihkan. 1, 2, 3. Kasih yang memulihkan. Kita lihat yuk Lukas pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Lukas pasal 15 ayat yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria." Kasih yang sempurna, kasih yang tidak terbatas, kasih yang tidak bersyarat. Maka kasih itu sifatnya dapat memulihkan. Kasih yang sempurna itu adalah kasih yang merangkul, bukan kasih yang semakin menghancurkan, bukan kasih yang sifatnya semakin menghukum, tetapi dia sifatnya adalah untuk memulihkan. Bapak ini memulihkan keadaan anak bungsu ini, bahkan keadaannya dipulihkan jauh lebih baik daripada keadaan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya anak bungsu ini mungkin dia nggak pakai cincin, mungkin dia pakai jubah yang ya biasa-biasa saja. Bahkan mungkin anak lembu tambun tidak pernah dipotong untuk menyambut kehadirannya di dalam rumah. Sebab anak lembu yang terbaik itu disimpan kalau ada tamu, kalau ada orang-orang dari kerajaan, ada bangsawan, ada orang-orang penting yang datang, baru anak lembu tambun itu dikeluarkan dan dipotong. Tetapi ini berbeda. Anak durhaka, anak yang tidak tahu sopan santun, anak yang kurang ajar menurut kita, ketika anak ini pulang disambut luar biasa. Diberikan jubah, diberikan cincin, dipakaikan sepatu, bahkan dibuatkan pesta yang besar untuk menyambut kedatangan anak durhaka ini. Sebab di mata bapaknya, anak ini bukan anak durhaka. Di mata bapaknya, anak ini adalah anak yang hidupnya sudah dipulihkan. Tuhan memandang kita waktu kita datang kepada Tuhan bukan seperti apa yang manusia pandang tentang kita. Mungkin manusia menilai kita dari masa lalu kita. Mungkin manusia menilai kita dari status kita. Manusia menilai dari apa yang kita lakukan. Tetapi ketika kita mau datang kepada Tuhan, menyadari keadaan kita seperti yang dilakukan anak bungsu ini, maka Tuhan memandang kita bukan seperti apa yang manusia pandang tentang kita. Dia memandang kita sebagai pribadi yang tadinya mati, sekarang sudah hidup kembali.
Itu sebabnya setiap kali kita mau datang kembali kepada Tuhan, maka Dia akan sambut kita dengan penuh sukacita. Tidak ada waktu yang terbaik selain daripada hari-hari ini untuk kita kembali kepada Tuhan. Sebab pintu rumah Bapa selalu terbuka buat kita. Sebab Bapa terus berdiri di depan pintu dan Dia terus tunggu kapan kita akan kembali kepada Dia. Tidak ada waktu yang terbaik selain daripada hari-hari ini. Selagi masih ada kesempatan Bapak Ibu Saudara. Kasih yang sejati akan mampu untuk memulihkan setiap yang hancur dan yang terluka. Kasih yang sejati adalah kasih yang mampu untuk membalut setiap yang hancur dan terluka. Dan hanya kasih Bapa yang sanggup melakukan itu. Di dalam Mazmur pasal 147 ayat yang ketiga. Mazmur 147 ayatnya yang ketiga. Dikatakan bahwa Ia Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Hanya Tuhan yang sanggup lakukan itu. Ketika kita dalam keadaan tidak berdaya, ketika kita dalam keadaan yang remuk, seringkali kita ditinggalkan dan diabaikan. Seringkali kita diasingkan. Tetapi ketika kita mau datang kepada kasih Tuhan, hanya kasih Tuhan yang sanggup untuk memulihkan kita. Itulah sebabnya dikatakan kenapa tema kita bicara tentang kasih Tuhan yang mempersatukan. Karena terlebih dahulu Tuhan ingin mempersatukan kita kembali antara kita dengan Tuhan. Dan setelah itu kita akan dipersatukan dengan sesama kita. Sebab kita gak akan bisa bersatu dengan sesama kita selama kita dengan Tuhan tidak dipersatukan terlebih dahulu. Harus kita dengan Tuhan mengalami pemulihan dulu. Baru kita bisa pulih dengan sesama kita. Dan kasih Tuhan sekali lagi adalah kasih yang memulihkan setiap kita. Bapak Ibu Saudara ingat bahwa setiap kali kebenaran firman Tuhan disampaikan, mungkin ketika kebenaran itu disampaikan sepertinya kena, menyinggung, atau sesuai dengan keadaan Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa firman Tuhan tidak pernah dipergunakan dari atas mimbar yang kudus ini untuk menghakimi atau untuk menilai baik buruknya hidup kita. Tidak. Sebab firman itu disampaikan untuk mengkoreksi, untuk memperbaiki, untuk meluruskan dari apa yang sudah tidak benar menjadi benar kembali. Untuk memulihkan kembali setiap apa yang hancur itu dipulihkan dan diperbaharui kembali. Itulah tujuan pemberitaan firman disampaikan. Supaya apa? Supaya kita bisa memperbaiki kehidupan kita. Karena kita begitu jauh daripada kesempurnaan. Tapi Tuhan mau bawa kita menuju kepada kesempurnaan. Menjadi serupa seperti Dia. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ciri kasih yang sempurna adalah yang pertama kasih itu tidak terbatas. Yang kedua kasih itu kasih yang memulihkan. Yang ketiga kasih yang sempurna adalah kasih yang mampu menutupi banyak pelanggaran. Kasih yang sempurna adalah kasih yang bisa menutupi begitu banyak kesalahan. Itu kasih yang sempurna. Kita lihat Lukas pasal 15 ayat 25 sampai dengan yang ke-32. Lukas pasal 15 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ayahnya,
Katanya telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kasih yang sempurna adalah kasih yang bisa menutupi begitu banyak pelanggaran, kasih yang bisa menutupi begitu banyak kesalahan. Kalau mau dihitung kesalahan anak bungsu ini mungkin begitu berat, begitu banyak. Kalau mau dibuat perbandingan anak sulung dan anak yang bungsu ini, mungkin anak sulung ini akan terlihat begitu baik. Anak sulung ini akan terlihat begitu dia anak yang berbakti. Anak sulung ini berkata bahwa dia sudah bertahun-tahun melayani bapaknya. Bahkan satu kali pun dia tidak pernah melanggar atau melawan perintah daripada bapaknya. Anak yang luar biasa. Melayani dengan tekun. Tidak pernah melawan perintah orang tuanya. Kalau kita mau bandingkan dengan anak bungsu ini, wah gak ada apa-apanya. Begitu jauh. Tapi kenapa begitu berbeda perlakuan dari sang bapak ini? Bukan karena bapak ini memilih kasih. Bapak ini berkata kepada anak sulung bahwa apa yang aku punya itu juga milikmu. Semua yang aku miliki, harta, kekayaan, semua yang kupunya itu juga punyamu. Judul perikop dari kisah perumpamaan ini bicara tentang anak yang terhilang. Tetapi di perikop itu tidak ditulis anak yang bungsu atau anak yang sulung. Kalau kita mau baca kisah ini sampai dengan akhir, yang terhilang sebenarnya bukan anak yang bungsu. Karena dia sudah terhilang tapi sudah kembali. Sebenarnya yang hilang adalah anak yang sulung ini. Dia terhilang di dalam rumahnya sendiri. Hari-hari ini saya mau katakan ada begitu banyak orang yang sedang terhilang dari hadapan Tuhan. Dan bukan mereka yang terhilang di luar sana. Tapi kita yang sering kali yang tiap minggu datang ke gereja, yang sering kali bahkan kita begitu aktif melayani, tapi sebenarnya kita sedang terhilang di rumah Bapa kita sendiri. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena kita kehilangan kasih, kita kehilangan cinta, kita kehilangan semangat untuk melayani, kita kehilangan arti untuk mengasihi sesama. Menyedihkan ketika kita kehilangan di dalam rumah kita sendiri. Bukan mereka yang di luar dari tempat ini. Tetapi kabar baiknya, kasih daripada Bapa yang sempurna itu mampu menutupi apa yang menjadi kekurangan kita. Itu bahkan mampu untuk menutupi setiap kesalahan, mampu menutupi setiap pelanggaran. Asalkan apa? Kita mau punya sikap hati yang benar. Kita mau punya sikap hati seperti anak bungsu yang mau bangkit dan menyadari keadaannya yang bersalah. Firman Tuhan singkat pagi ini. Pesannya adalah bahwa kita harus belajar dari kasih Bapa yang di sorga. Kasih yang begitu sempurna. Di mana kasih yang sempurna itu adalah kasih yang tidak terbatas. Yang tidak memakai syarat. Yang kedua, kasih yang sempurna adalah kasih yang sifatnya dia memulihkan. Dan yang ketiga, kasih yang sempurna adalah kasih yang menutupi begitu banyak pelanggaran. Mari kita mau ambil dan kita mau aplikasikan di dalam hati kita. Bagaimana kasih yang sudah kita terima daripada Bapa, kasih yang sudah kita terima daripada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, kita mau aplikasikan kepada sesama kita. Itulah yang disebut kasih Tuhan yang mempersatukan. Ketika kita menggunakan kasih Tuhan, bukan kasih kita untuk mengasihi sesama kita. Ayat terakhir di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-8.
1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Tuhan mau kita hari ini lebih lagi mengasihi sesama kita, lebih sungguh-sungguh, dengan kasih yang tidak bersyarat, dengan kasih yang sifatnya memulihkan, bukan kasih yang punya tujuan tertentu. Tapi kita mau mengasihi orang lain supaya orang lain hidupnya boleh dipulihkan. Kasih yang bisa menutupi begitu banyak kesalahan. Dan Tuhan mau kasih ini ada di dalam kehidupan kita. Alasannya sederhana, sebab Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Sehingga kasih Tuhan yang ada pada kita mampu berikan, kita mampu lakukan kepada orang lain juga. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Katakan, sungguh tiada lagi Tuhan, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kami percaya Tuhan, Natal ini berbicara tentang kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami, di mana Tuhan Engkau mengirimkan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus bagi kami, di mana kami boleh belajar bahwa kasih yang sempurna itu adalah kasih yang tidak terbatas, kasih yang tidak bersyarat. Walaupun sering kali kami menyakiti hati-Mu, kami melakukan hal yang tidak berkenan, tapi Engkau menerima kami dengan kasih yang tidak terbatas. Bahkan lebih daripada itu, Engkau sanggup dengan kasih-Mu yang sempurna untuk memulihkan hidup kami. Kami yang tidak layak menjadi layak, kami yang tidak berkenan, hari ini kami berkenan di hadapan Tuhan. Sebab kasih Tuhan mampu menutupi banyak pelanggaran kami. Kasih Tuhan mampu untuk merestorasi hidup kami dari yang hancur menjadi hidup yang diperbaharui, hidup yang berkemenangan di dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan, buat jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, buat jemaat-Mu yang berada di rumah masing-masing saat ini, kami berdoa biarlah kami mengalami kasih Tuhan dari kedalaman hati kami.
Tuhan, kami tidak mau menjadi seperti anak sulung. Dia terhilang di dalam rumah bapaknya. Dia tidak menyadari bahwa ada begitu kasih yang besar di dalam hidupnya. Kami berdoa, biarlah saat ini kami mau buka hati kami. Kami mau merasakan bahwa sungguh kasih-Mu mengalir dalam hidup kami. Kasih yang sempurna itu ada di dalam hati kami. Mari jemaat Tuhan, kita buka kedua tangan kita saat ini. Mari kita sembah Dia. Mari kita rasakan kasih Tuhan. Kasih yang sempurna. Kasih yang memulihkan. Kasih yang tak terbatas. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Bapa mengalir, memenuhi hati kami, penuhi hidup kami. Haleluya, haleluya. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, mengalir kasih Tuhan, mengalir kasih Bapa, penuhi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau penuhi kami dengan kasih-Mu saat ini. Dimanapun kami berada, kami mau penuh dengan kasih Tuhan dalam hidup kami. Lebih dan lebih lagi Tuhan. Haleluya. Katakan Engkau kami kagumi Tuhan. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, katakan hari ini Tuhan, kebenaran yang sudah kami dengar, yang sudah ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Engkau Allah yang kami kagumi, Engkau Allah yang penuh dengan kasih yang sempurna di dalam kehidupan kami. Bapak, kalau sebentar kami diizinkan untuk kami boleh memberikan persembahan, ajari kami untuk kami boleh memberi dengan sukacita. Sebab kami tahu Tuhan terlebih dahulu memberkati kami, menolong setiap kami. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, ada dua pilihan untuk boleh memberikan persembahan. Ada kode QRIS yang ada di depan Bapak Ibu Saudara atau di belakang kursi, itu boleh di scan atau Bapak Ibu Saudara dapat maju. Ada kotak di kiri dan ada kotak di kanan. Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya secara langsung, tetap dengan protokol kesehatan. Tolong bergantian.
Ada kotak di kiri dan juga kotak di kanan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa memberikan memberikan persembahan dengan kode QRIS yang sudah ada di layar masing-masing Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kami ingatkan sekali lagi Bapak Ibu Saudara bahwa ibadah Christmas atau ibadah Natal tanggal 25 itu jam 9 pagi. Jadi bukan jam 10 pagi. Hanya satu kali ibadah Natal tanggal 25 Desember jam 9 pagi. Kemudian setelah ini Bapak Ibu Saudara, setelah ibadah selesai Bapak Ibu Saudara dapat keluar dari pintu kiri ataupun pintu kanan seperti biasa. Yang lorong kiri akan turun lewat pintu kiri dan juga tangga kiri, yang di sebelah kanan juga akan keluar dari pintu kanan dan juga tangga kanan. Tolong untuk bisa meminimalis untuk kita berpegang tangga atau apa bersentuhan supaya kita sama-sama menjaga kesehatan. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan yang diberkati firman Tuhan. Mari sama-sama saya untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Roh yang Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang menuntun setiap kami, Roh Kudus yang menjamah setiap kami, bahkan Roh Kudus yang boleh memulihkan setiap kami. Terima kasih buat kebenaran firman yang boleh kami dengar, bahwa kasih Bapa itu tidak terbatas, bahwa kasih Bapa itu sempurna, bahwa kasih Bapa itu memulihkan, bahkan menutupi segala pelanggaran. Tuhan, materaikan setiap firman ini dalam loh hati kami. Mampukan kami para jemaat-Mu, pengerja-Mu, bahkan setiap orang yang boleh mendengarkan firman-Mu untuk boleh hidup di dalam kasih Tuhan yang memulihkan, yang membawa damai serta mempersatukan setiap kami. Biarlah Tuhan hari ini kami tahu kami ada di penghujung tahun, bahkan di penghujung akhir zaman. Biarlah setiap kami diluputkan dari setiap mara bahaya, setiap mara kecelakaan, apapun yang terjadi. Tuhan, biarlah kami boleh di dalam perlindungan Tuhan. Kami angkat tinggi kedua tangan kami, tengadahkan wajah kami kepada Engkau. Diberkatilah ketika saudara dan saya boleh beribadah. Diberkatilah ketika kita boleh menyelesaikan setiap ibadah kita.
Biarlah semakin hari firman Tuhan termatrai dalam hidup saudara dan saya. Terus naik bukan turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Dan terimalah damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam kehidupan saudara dan saya. Mulai hari ini sampai Maranatha. Hanya di dalam nama Yesus semua boleh katakan amin. Beri kemuliaan yang bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Semangat. Selamat hari Minggu, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah minggu depan berikutnya.